ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bagian memimpin doa? Ya, Neng Jara pimpin doa. Siap sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa dirinya. Coba kalian sekarang tengok di samping kanan dan samping kirinya, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Pertahankan ya, jangan cuma hari ini. Semoga hari-hari kedepannya kalian tetap rajin sekolah. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, agar kalian lebih mencintai tanah air kita, mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri ya. Semuanya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mencoba bertanya kembali. Kalian kemarin telah belajar tentang apa? Pancasila atau pengalaman nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu terlebih dahulu. Coba, apakah kalian pernah di jalan melihat rambu lalu lintas? Pernah. Coba, apakah ada peraturan rambu lalu lintas? Ada. Misal, kalau lampu hijau maju atau berjalan. Kalau lampu kuning bersiapan. Kalau lampu merah stop. Itu adalah aturan ketika kita berada di mana? Di jalan. Nah, itu ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas sekarang, yaitu terkait norma. Berarti apa itu norma? Coba. Aturan yang harus ditaati. Apa? Aturan. Non cina norma teh. Nah, tadi norma itu kata Neng Mulyani, peraturan yang harus kita patuhi atau yang harus kita taati dalam kehidupan bermasyarakat. Pasti di dalam kehidupan itu ada yang namanya aturan. Ketika dalam kehidupan tidak ada yang namanya aturan, bagaimana? Coba. Bakal kumaha lamun di kehidupan orang taya aturan. Bakal seenaknya. Misalkan namun ke sekolah, akeun we di sendal oge dan tak aya aturan kudu memakai sepatu. Keun we bara oge dan tak aya naon? Tak aya aturan atau tak aya piket kelas. Nah, seperti itu ya. Nah, norma itu sendiri sebelum kita mengetahui lebih dalam, Ibu ingin kalian mempersiapkan dulu alat tulisnya. Coba. Dan masing-masing kelompok boleh mengambil buku paket di lemari. Perwakilan tiap kelompok. Tiap kelompok, satu kelompok cukup 2 buku. Cukup 2 buku saja. Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Sebelum kita memperdalam lebih dalam, Ibu akan menyuruh kalian menyimak video yang akan ditayangkan. Nah, selain menyimak, kalian bisa menuliskan poin-poin penting yang ada dalam video tersebut. Paham? Jadi selain menyimak, kalian menuliskan poin-poin penting dalam video tersebut. Simak ya. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Seputar PPKN.
Kali ini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis dari norma. Tapi sebelum itu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan norma? Lalu apa fungsi dari norma itu? Dan apa saja jenis-jenis norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia? Pengertian norma. Istilah norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Norma juga bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Fungsi norma. Adapun beberapa fungsi dari norma yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. 2. Sebagai pengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. 3. Untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. 4. Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Jenis-jenis norma. Norma dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut. 1. Norma kesusilaan. 2. Norma kesopanan. 3. Norma agama. 4. Norma hukum. Adapun penjelasan dari masing-masing norma tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma kesusilaan merupakan sesuatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Pada intinya, norma ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. 2. Bersifat larangan. Bersifat larangan artinya melarang orang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Nah, kalian tadi sudah menyimak kan? Sudah. Tentang apa? Nah, Ibu akan memperjelaskan kembali apa yang berkaitan dengan video tadi. Bahwa apa sih yang dimaksud dengan norma itu tadi? Suatu aturan atau pedoman yang diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat yang mengatur perilaku anggotanya. Jadi kalau dalam sederhananya itu norma itu adalah sebuah aturan yang harus kita patuhi. Nah, coba kalian perhatikan semuanya. Tadi jenis-jenis norma terbagi menjadi berapa? Nah, ada jenis, ada norma, ada norma. Nah, agama itu aturan atau pedoman yang perilaku yang didasarkan pada ajaran atau prinsip dalam agama. Misalkan kita agamanya apa? Islam. Dalam aturan agama Islam, misalkan kita itu tidak boleh mencuri atau harus beribadah. Nah, itu harus kita lakukan. Memberikan lagu tentang norma. Jadi nanti kalian tahu nih jenis-jenis norma ada berapa ya. Kita tuangkan ke dalam sebuah lagu ya. Ya, Ibu dibagikan lagunya. Nah, coba satu kelompok satu saja ya.
si Gigi saurang-saurang ada terang ya lagu nah sekarang ibu akan membagikan tugas kelompok. Nah nanti kalian sumbernya ada di buku, coba dibuka di buku tulis dari buku sumber paket bab 3 tentang norma, dibuka dulu. Tadi simak yang telah kalian tadi tulis. Nah, di sini ibu akan membagikan yang KPD tentang norma. Nah, di sini kalian tinggal mengisi pengertian norma itu apa, tujuannya norma itu untuk apa, kenapa sih harus ada norma. Tadi kan disebutkan tujuannya itu untuk apa. Kemudian kalian tuliskan di sini ada gambar. Kalian pasangkan norma agama di mana, yang mana gambarnya. Norma kesusilaan yang mana gambarnya, norma kesopanan yang mana gambarnya. Nanti kalian tuliskan pengertian dari masing-masing norma dan tuliskan sanksinya dari tiap norma. Paham? Sudah dipersiapkan gunting dan lem ya, satu kelompok. Nah ya makan terlalu banyak, kalian cuma gunting atau lem tempel ya. Itu nanti rambut sudah digunting, atau ini pelan. Kalau digunting mah cuma digunting. Lengket di bawah. Bagi-bagi tugas. Nah, kumaha cenah Bu? Ibunya digunting. Nah, kalian lihat dulu ibu, mau ayah di dia, mari gunting aja pukul. Dia pukul kan? Tapi pengen siapa? Ini dia pukul. Sisia sama sisia. Ini gunting dia aja. Iya. Sisia sama sisia. Digunting. Dipandang. Digunting sesuai garis sakita. Seret, 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 seret. Nanti yang belum sesuai garis. Biasa. Yang penting aja kan. Lamun nyana kata pun biasa kata. Nah, dia tuh kan. Biar lebih mudah. Digunting seret, seret, seret. Ini nak boleh gunting. Sampai kaki. Tapi ya tahu. Ini lagi kena. Atas. Sadayana belah di tu naknya. Makin ini sih
Tujuan ayat norma
Ujang, apa? Ujang, Payun. Tas kelainan kupingkan. Pasti. Tepuk tangan. Perwakilan kelompok Pania Rizky, Cinta Rizky. Dari Jakarta mulai kupingkan. Hasan. Cinta Rizky. Jadi jenisnya seperti pengerjaan sanksi. Seluruh unsur masyarakat. Sanksi dalam agama adalah yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Sanksi dari norma kesusilaan. Tepuk tangan. Nah, tadi hasil diskusi kalian sudah mendekati maksimal ya. Jadi kalian tadi sudah kelompok mendiskusikan tentang pengertian, tujuan dan sanksi. Nah, sekarang kalian persiapkan buka dulu ponsel. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui sampai mana kalian memahami materi tentang norma. Sekarang Ibu akan memberikan tugas soal evaluasi sebanyak 10 soal, tapi lewat kuis yang ada di Google Form. Nah, coba kalian buka dulu HP-nya. Ibu akan kirim linknya ke grup paguyuban. Coba sudah ada? Padlet ada? Coba dibuka. Dikerjakan sebanyak 10 soal. Setelah dibuka nanti kalian menggunakan email yang ada di HP. Nah, so, tinggal ngerjakan. Mana buku yuk? Di checklist. Ya, betul gitu. Tampilannya kayak seperti layar di layar. Buat ibu itu sama tadi. Kirim, mau atas kirim. Yang salahnya tuh terus ayah mengisi di ibu, terus ayah duaan ngirim ke jawaban. Iya bu, salah nih teh. Busuk ibu. Tuh terus ayah ngisi duaan. Bu 10 soal submit. Mungkin kalian ibu kirim. Atos terus gitu atos. Mohon. Keras kalian. Tuh.
Soalnya udah emut-emut poinnya ibu-ibu dilebatin karena nilai. Saya anak 10. Tuh, cuma ya namanya di kita kesalinkan ke ibu. Sahan ngopitan saha? Hari tasar buma? Nah, ini jawabannya sudah terkirim ya ke Ibu Ada. Jadi 25 siswa kalian sudah mengerjakan semua. Nah, kalian bisa lihat skor masing-masing di HP. Setelah kalian tadi submit, kirim ya. Nilainya bisa dilihat. Ya, ayat 10. Ayat 10 kan nilainya? Ayo. Nah, ayat kebetulan 9. Tuh banyak ternyata nilainya. Nah, berarti kalian setidaknya sudah memahami pengertian jenis-jenis dan sudah melihat jawaban dari kuis Google Form tadi. Ternyata alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ada yang nilai 9, 10, bahkan ada yang nilai 8. Gak apa-apa ya. Tapi setidaknya kalian sudah memahami apa itu. Nah, baik anak-anak. Sebelum mengakhiri, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba ada yang mau menyimpulkan? Coba repeat. Simpulkan pembelajaran hari ini. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau pedoman yang diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat yang menggambar Coba pengertian norma anu lebih sederhana we. Norma teh. So, Neng Mulyani. aturan yang harus ditaati yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, aturan yang harus ditaati yang berlaku di masyarakat. Coba untuk jenis-jenisnya. Tiara, boleh. Cik, ibu yang harus sadayana. Jenis norma teh sebagai jin? Sanksinya, stop, tamu gade. Sanksinya, norma agama sanksinya berupa naon? Tuhan. Nah, berasal dari Tuhan bisa ajak atau siksa. Norma sopana, naon sanksinya? Ditegur, perasaan bersalah. Norma hukum, Mendapatkan hukuman di penjara atau didenda. Norma kesusilaan, perasaan bersalah, cemoohan atau perasaan malu. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang perhatikan ibu. Kita akan merefleksikan dulu bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar. Cik, cek Tiara bahagianya di mana? Bisa mengetahui macam-macam norma. Neng tadi senang, mau senang mas? semua aturan Apa? So, bisa memahami taati dan nah, bisa memahami aturan yang harus kita pasti. Coba yang lain. Perasaannya setelah belajar hari ini apa? Naon senangna? Di mana? Di babak mana senangna? Di mana tadi senangna? bisa mengisi kuis. Nah, tadi ketika kalian mengisi kuis ada